Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanti Nur Hidayah Rahma dengan NIM 22033160117. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai e-learning abad ke-21 arah masa depan untuk memenuhi tugas pertemuan 11 belajar dan pembelajaran. Dalam kita menggunakan teknologi, kita harus tahu etika dalam berinteraksi di dunia maya. Yang pertama, menghormati privasi. Jangan menggunakan informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka dan juga privasi diri sendiri. Yang kedua, berbicara dengan sopan. Berkomunikasilah dengan sopan dan hormat, hindari menghina, pencelaan, atau komentar yang merendahkan. Yang ketiga, verifikasi informasi. Sebelum menyebarkan informasi atau berita, pastikan itu benar dan diverifikasi agar tidak menyebarkan hoax atau berita palsu. Kemudian yang keempat, hindari cyberbullying. Jangan terlibat dalam intimidasi online terhadap orang lain. Yang keenam, hormati hak cipta. Jangan mengunggah atau menyebarkan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Yang kemudian, berpikir sebelum membagikan. Pertimbangkan dampak dari apa yang kalian bagikan secara online sebelum mengunggah. Kemudian, etika dalam interaksi dunia maya dalam pembelajaran, menekankan pada kehormatan kode etik akademik, kemudian kepatuhan terhadap aturan platform, ketiga keterbukaan dan kerjasama, dan yang terakhir diskusi terbuka. Selanjutnya di sini ada tantangan pembelajaran menurut Little John. Yang pertama, merancang dan memadukan kegiatan pembelajaran. Kedua, mode komunikasi ada sinkron dan asinkron. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk merancang dan mengimplementasikan model. Yang keempat, memadukan berbagai media dan alat elektronik. Kelima, filosofis dan pelatihan guru. Keenam, kesiapsiagaan dan kesiapan siswa. Ketujuh, dukungan dari kelembagaan. Perbedaan mendasar antara asinkronus dan sinkronus dalam e-learning. Asinkronus digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran yang tidak terjadi di tempat atau waktu yang sama, melainkan fleksibel, bisa di mana saja dan kapan saja. Asinkronus dibagi menjadi dua. Yang pertama, asinkronus mandiri, pembelajaran dengan melihat, membaca, mendengarkan, memperhatikan, pembelajaran objek beberapa jenis media digital. Yang kedua, asinkronus kolaboratif, pembelajaran dengan mendiskusikan, mengevaluasi, membandingkan, dan meneliti. Kemudian sinkronus. Sinkronus diartikan meskipun mahasiswa akan belajar dengan jarak jauh, tetapi mahasiswa diharuskan menghadiri sesi kelas secara virtual setiap minggunya pada waktu yang sama dan dosen dan teman sekelas yang sama. Sinkronus juga dibagi menjadi dua, yaitu tatap muka dan tatap maya. Pada sinkronus tatap muka, diskusi, tanya jawab, praktikum, dan demonstrasi dilakukan bersama dosen dalam kelas. Sedangkan pada tatap maya, kegiatan yang sama itu dilakukan namun melalui teknologi seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Cara komunikasi antara asinkronus dan sinkronus. Yang pertama, pada asinkronus, cara komunikasi melalui paparan diskusi, kuis, jejak pendapat, email, dokumen digital, rekaman audio atau video, rekaman slide dengan narasi, kursus mandiri. Sedangkan pada sinkronus, melalui ruang kelas virtual, presentasi langsung, obrolan teks langsung, pesan instan, obrolan audio atau video langsung, kuis langsung, dan polling langsung. Di sini terdapat pertanyaan,
apa yang akan pelajar hadapi di masa depan? Pelajar akan menghadapi sejumlah tantangan dan peluang di masa depan yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Kemudian, apakah e-learning sekarang masih relevan dengan perkembangan teknologi? Jawabannya sangat relevan atau masih relevan. E-learning masih sangat relevan, tetapi model e-learning juga akan terus berkembang untuk menyakup teknologi baru seperti kecerdasan buatan, virtual reality, dan argumen reality. Ini berarti perkembangan online akan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi prinsip dasar pembelajaran dan pendidikan akan tetap menjadi dasar kuat dalam perkembangan pendidikan di masa depan. Yang terakhir, pembelajaran dan pedagogi. Yang pertama, pada generasi abad ke-20 adalah generasi yang mengalami transformasi besar dalam pendidikan dan pedagogi. Ciri utamanya yang pertama, membaca buku, kedua, tugas tunggal, ketiga, pendekatan linier, keempat, persepsi melalui pembaca, kelima, sekolah pasif, keenam, teknologi eksternal. Kemudian generasi baru yaitu bisa merujuk pada generasi Z kelahiran sekitar pertengahan 1990-an sampai 2010 dan generasi Alpha kelahiran 2010 ke atas. Memiliki beberapa karakteristik khususnya yang berkembang seiring perubahan sosial, teknologi, dan nilai-nilai yang mempengaruhi cara mereka belajar dan diajarkan. Yang pertama yaitu display visual persepsi, kemudian multi tugas, non-linear, keempat, kerja sama, kelima, sekolah sebagai permainan, keenam, teknologi internal. Sekian penyampaian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.